Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, saya Kuswanti dari SMP Negeri 23 Balikpapan. Saya adalah guru BK di sekolah ini. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang angkatan 4 2021 dengan nomor peserta 2015 00677020 dengan NIM 1301021162. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan menampilkan praktek konseling individu dengan judul "Malas masuk kelas karena sering dibully teman". Terima kasih. Oke, selamat siang. Mari silakan duduk. Oke. Sepertinya ini Nancy atau Dini ya, Ibu, agak lupa ini. Dini, Bu. Oh, Dini. Iya ya, mirip-mirip soalnya ya. Ada siswa kelas 7 mirip Dini ini. Namanya Nancy. Sepupuan enggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya, Bu. Ini Dini muridnya Ibu Dina atau Bu Widya? Bu Dina, Bu. Oh iya, muridnya Bu Dina, betul-betul. Kesini sendirian atau sama teman? Sendirian, Bu. Soalnya saya juga sudah tahu ruangannya Ibu kok, Bu. Oh iya, berani ya ketemu sama Ibu nih? Berani. Nggak salah masuk ruangan? Enggak, Bu. Karena kebanyakan siswa yang bertemu dengan Ibu, yang menemuin Ibu itu salah masuk ruangan gini ya. Padahal dia nyarinya ke ruang guru, baru ke ruang BK ini ya. Jadi kamu untung aja tidak salah masuk ya. Iya, Bu. Oke. Sudah sarapan belum ini? Sudah makan, Bu? Sudah makan siang? Sudah, Bu. Barusan saja saya makan siang di kantin, Bu. Makan siang di kantin. Makan apa di kantin? Nasi goreng, Bu. Siang-siang makan nasi goreng ini sudah jam 10 loh ini. Enggak apa-apa, Bu. Tapi enggak apa-apa, yang penting makan ya. Iya, Bu. Oke. Dini ini disuruh atau datang sendiri ke sini? Disuruh, Bu. Disuruh oleh siapa? Bu Dina, Bu. Oh iya, Bu Dina. Tadi Bu memang menyuruh Ibu Dina untuk menyampaikan bahwa ketemu si Dini terus sini ya. Oke. Dini ini tinggal di mana sih? Saya tinggal di perumahan Pondok Asri, Bu. Pondok Asri. Sepertinya Ibu sering dengar ya, ada keluarga ibu itu di Pondok Asri di blok B. Kamu di blok apa? Di blok A, Bu. Oh iya, berdekatan ya. Kesini kalau ke sekolah jalan kaki atau senang diantar sama orang tua? Jalan kaki, Bu. Soalnya dekat aja, Bu, dari sekolah. Kalau diantar itu kalau hujan aja sih, Bu. Baru diantar sama orang tua, Bu. Oh, jadi kalau hujan baru diantar orang tua ya? Iya, Bu. Kalau jalan kaki itu sendirian atau banyak temannya? Banyak sih, Bu, teman-teman yang jalan kaki sama saya, Bu. Jadi tidak takut ya? Enggak, Bu. Karena kan Ibu lihat itu di belakang sekolah itu ada jembatan ya? Iya, Bu. Harus hati-hati jalannya ya? Iya. Jadi kalau rame-rame kan ada temannya, tapi tidak boleh sama-sama, nyebrangnya harus gantian ya? Iya, Bu. Oke. Dini tadi kan Dini disuruh oleh Bu Dina ke sini ya? Iya, Bu. Kira-kira Dini tahu tidak disuruh ke sini itu kenapa? Enggak tahu, Bu. Makanya saya menanyakan ke Ibu, kira-kira saya di sini untuk apa ya, Bu? Soalnya Bu Dina bilang Bu Kuswanti manggil saya ke ruangan BK, Bu. Oh gitu dah? Iya, Bu. Bu Dina bilang Nancy dicari Bu Kuswanti kalau ketemu ke ruang BK gitu? Iya, Bu. Jadi begini, Dini, sebelumnya kan Ibu Dina cerita bahwa Dini ini kan anaknya lumayan pintar, tapi kok Dini ini minggu-minggu ini sering ke kelas, sering ke perpustakaan, malas masuk kelas. Bukan hanya Ibu Dina saja, wali kelas lain seperti Ibu Widya kan guru IPA. Bu Widya juga pernah bilang seperti itu. Dini ini kenapa ya di kelas
Tapi sebelumnya Dini tahu tidak konseling individu itu apa? Tahu Bu. Coba kalau Ibu kalau tahu Ibu pengen dengar menurut Dini konseling individu itu apa? Jadi menurut saya konseling individu itu adalah proses bantuan guru BK kepada siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah Bu. Kepada siswa atau hanya kepada satu siswa menurut Dini? Enggak Bu, semuanya siswa Bu, semua siswa Bu. Jadi konseling menurut Dini bantuan yang diberikan satu siswa atau semua siswa? Semua siswa Bu. Oh, jadi begini ya Dini ya, sepertinya Dini masih kurang paham tentang konseling individu itu. Jadi kalau bimbingan itu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada semua siswa Dini ya, itu bimbingan. Nah, sedangkan konseling ini kan ini konseling individu ya Dini ya. Makanya Ibu akan mengadakan konseling individu. Jadi konseling individu itu proses bantuan yang diberikan guru BK kepada satu siswa yang sedang mengalami masalah. Nah, seperti itu Dini ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah konseling individu ya, kan hanya kepada satu siswa yang sedang mengalami masalah. Bukan begitu Dini? Iya Bu. Nah, itu maksudnya konseling individu ya, beda dengan bimbingan ya. Bimbingan itu untuk semua. Jadi kalau konseling hanya kepada satu siswa yang mengalami masalah. Nah, kira-kira Ibu akan mengadakan konseling individu ini waktunya kira-kira 30 sampai 40 menit. Kira-kira Dini keberatan tidak? Tidak Bu. Tidak keberatan ya? Iya Bu. Siap mengikuti layanan? Siap Bu. Oke. Jika siap mengikuti layanan, silakan kita bersama-sama berdoa dulu ya supaya prosesnya berjalan lancar, tidak ada halangan. Ya Dini ya? Siap, berdoa mulai. Begini Dini, silakan ungkapkan apa yang menjadi permasalahan dalam diri Dini. Tidak ada yang ditutup-tutupin ya, supaya proses bantuan yang Ibu berikan berjalan lancar ya. Jadi Dini mengungkapkannya dengan terbuka karena juga Ibu mempunyai kode etik konseling ya, yang artinya tidak akan menyebarluaskan apa yang menjadi rahasia Dini ya. Tuh, makanya Dini harus mengungkapkan secara terbuka ya, supaya Ibu bisa membantu Dini. Oke, silakan ungkapkan apa yang menjadi ganjalan perasaan di hati Dini. Jadi gini Bu, saya sebenarnya mau cerita Bu, tapi saya masih takut Bu, soalnya ini masalah saya Bu. Masa saya ceritain ke Ibu? Nah gini ya Dini, kan tadi Ibu barusan bilang Dini tidak usah malu-malu, Dini tidak usah segan-segan, karena Ibu mempunyai kode etik konseling. Yang artinya apa Dini? Ibu tadi bilang Ibu tidak akan membocorkan rahasia-rahasia yang Dini ungkapkan. Rahasianya karena Ibu mempunyai kode etik konseling ya. Tanpa seizin Dini, Ibu tidak akan membocorkan ke wali kelas maupun ke teman Dini ya. Jadi Dini aman ya Dini ya, percaya sama Ibu, insya Allah aman. Jadi gini Bu, sebenarnya saya jarang masuk ke kelas itu Bu, karena saya sering dibully dan diejek sama teman-teman Bu. Jadinya saya malas masuk kelas Bu. Oh jadi seperti itu. Coba kalau Ibu tidak salah menangkap dari pembicaraan Dini tadi bilang akhir-akhir ini Dini memang malas masuk kelas karena sering diejek, dibully sama teman, bukan begitu Dini? Iya Bu. Oke. Nah, apakah kalau boleh Ibu tahu tindakan Dini seperti apa sih dalam menghadapi teman yang membuli, mengejek? Apakah Dini mungkin malah diam di situ atau
memilih untuk menghindar sih Bu. Saya menghindarnya tuh pergi ke perpustakaan untuk membaca buku Bu. Daripada saya dengerin omongan teman-teman saya Bu, mendingan saya membaca buku di perpus. Seperti itu. Jadi Dini itu menghadapi teman selama ini dengan menghindari malah pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Iya Bu. Oke. Kira-kira perlakuannya bagaimana sih sampai Dini itu malas betul mendengar omongan, malah Dini menghindar ke perpustakaan tuh? Kira-kira perlakuan apa yang didapat Dini ini sama teman-teman tuh, perlakuannya bagaimana? Jadi gini Bu, saya kalau tidak mengetahui pelajaran di kelas, saya bertanya kepada guru saya Bu. Dan saya dibilangin caper Bu, karena saya menanyakan soal yang saya tidak tahu kepada guru saya Bu. Jadi di situ saya malas banget Bu dengerin omongan mereka Bu. Oh, jadi gara-gara permasalahan sepele aja padahal ini ya. Iya Bu. Kok malah dibilang caper, padahal kan ini tadi Dini katakan Dini menanyakan pelajaran kepada guru, tapi teman-teman lain malah bilang caper. Kan begitu Dini? Iya Bu. Kira-kira temen cewek atau temen cowok yang mengatakan Dini ini caper, nanya-nanya ke guru gitu misalnya? Teman cewek-cewek sih Bu. Jadi mereka bilang saya itu cari perhatian, makanya teman-teman cewek saya itu kayaknya iri sama saya Bu, makanya dia membuli saya. Oh begitu, jadi Nancy berpikiran teman-teman Nancy ini iri gitu ya, makanya dia bilang caper gara-gara Nancy tanya. Iya Bu. Oke. Nah, pernahkah Nancy ini melakukan tindakan untuk apa ya, supaya mereka itu berhenti membuli Dini ini? Pernahkah Dini melakukan sesuatu, mungkin aja meminta bantuan kepada siapa gitu? Iya Bu, jadi saya pernah meminta bantuan kepada wali kelas saya Bu. Dan pada saat itu wali kelas saya menegur teman-teman saya Bu. Dan sejak ditegur, teman-teman saya mulai mendekati saya lagi Bu. Dia tidak membuli saya lagi Bu. Tapi 2 minggu kemudian mereka membuli saya lagi Bu. Soalnya mereka kayaknya nggak suka lihat saya Bu. Jadi mereka berulah lagi kepada saya Bu. Oh seperti itu. Jadi atas perlakuan teman-teman Dini ini, sebenarnya Dini ini sudah pernah melakukan sesuatu ya, kayak semacam meminta bantuan kepada wali kelas gitu ya, dengan tujuan supaya Dini tidak dibully lagi, bukan begitu Dini? Iya Bu. Oke. Apakah perlakuan bully ini terjadi di sekolah saja atau mungkin pas pulangan sekolah gitu Dini? Pas pulangan sekolah juga sih Bu, mereka membuli saya juga Bu. Membuli juga ya. Padahal hal ini sudah pernah diutarakan ke guru, kemudian mereka minta maaf, kemudian baikan lagi. Nah sekarang ini kayaknya Dini bilang tadi mereka berulang lagi ya? Iya Bu. Nah tadi kan Dini bilang jika di kelas dibully sok pintar, sok nanya-nanya ke guru gitu kan? Iya Bu. Nah jika di jalanan misalkan kan pas pulang itu sama-sama ya, pas pulang itu selalu sama-sama ya? Iya Bu. Satu arah tidak ini sama anak yang sering membuli, di satu arah
nggak punya teman untuk jalan berame-rame Bu, jadi saya jorokin gitu Bu. Gitu. Jadi agak beda ya. Tadi kan Dini menyebutkan jika di sekolah dibulinya, Dini sok tahu, sok caper, sok cari perhatian dengan guru. Nah, Dini tadi mengungkapkan jika pada saat pulang sekolah Dini dibully, tidak punya teman, jika pulang rame-rame gitu ya, tidak punya teman bersama untuk pulang gitu ya maksudnya. Iya Bu. Nah, kira-kira teman-teman yang satu kelas itu yang sering membuli Dini ini mengajak teman kelas lain tidak untuk membuli kayak model di ajak diprovokatorin tuh? Enggak sih Bu, cuma mereka aja Bu, dia nggak pernah ngajak kelas-kelas lain Bu. Jadi anak-anak yang membuli kamu ini memang memang anak-anak itu saja ya yang satu kelas sama kamu? Iya Bu. Kemudian itu kalau pulang sekolah itu kan dibully. Terus jika pada saat Dini berangkat, misalkan berangkat sekolah, terus ketemu mereka, kalau satu orang mereka tetap ngelok kamu atau tidak? Tetap nolak Bu. Tetap berani ngelok ya. Jadi kalau ketemu kamu satu orang, misalkan satunya satu orang itu tidak bersama-sama, tetap aja ngelok. Iya Bu, tetap nolak saya Bu. Berarti itu sudah model apa ya, saking irinya mungkin sama kamu ya, seperti yang Dini bilang tadi ya Dini ya. Iya Bu. Mereka berani walaupun tidak berkelompok gitu Dini. Iya Bu, jadi dia ngomongin saya walaupun nggak berkelompok Bu. Ya, Ibu sangat ini ya Dini ya, tahu apa yang kamu rasakan ya Dini. Ibu cukup prihatin dengan perlakuan teman-teman kamu ya. Ibu juga sedih kalau ada di posisi kamu selalu dibully, padahal kan kamu pengen sekolah, pengen belajar di kelas dengan tenang tanpa ada bully dari teman ya kan. Sebenarnya sih wajar Dini ya kalau seseorang itu tidak tahu terus nanya ke guru. Ibu kira itu hal yang wajar, misalkan guru matematik menjelaskan tentang rumus, terus Dini tidak tahu, itu hal yang wajar Dini ya bertanya. Jadi jangan berkecil hati ya Dini ya, tetap semangat, tetap bertanya jika tidak mengerti pelajaran, tetap bertanya, jangan gara-gara dibully ini Dini merasa oh iya aku tidak boleh lagi bertanya, kan nanti kalau aku bertanya dibully sama teman. Jadi Dini tidak boleh punya perasaan seperti itu ya. Nah Dini, atas perlakuan teman kamu, kan tadi yang kedua kamu bilang sudah meminta bantuan kepada wali kelas kamu dan mereka baikkan lagi. Kemudian yang kedua mereka bertindak sampai saat ini masih membuli yang mengakibatkan Dini ini tidak mau masuk kelas. Kira-kira Dini merasa rugi tak kalau Dini tidak masuk kelas? Rugi Bu. Ruginya bagaimana? Boleh diceritakan ke Ibu? Menurut pandangan Dini bagaimana? Jadi gini Bu, menurut saya itu rugi Bu. Masa gara-gara saya dengerin omongan mereka, saya jadi tidak mengikuti pelajaran, kan saya jadi tertinggal pelajaran Bu. Oh, bagus ya Dini ya. Ternyata Dini ini pintar menganalisis masalah ya. Dini tadi mempunyai mempunyai gambaran. Dini ini merasa rugi, masa gara-gara saya diolok teman kok saya malah meninggalkan kelas, kan nanti takutnya ketinggalan pelajaran ya. Dini punya perasaan seperti itu ya? Iya Bu. Punya gambaran seperti itu. Nah, kira-kira ini Dini, dampak buruknya Dini bisa tidak menggambarkan dampak buruknya jika Dini ini akan terus seperti itu? Tadi kan Dini udah mengungkapkan akan banyak ketinggalan pelajaran ya. Dampak baiknya jika Dini melakukan tindakan secepatnya apa? Jadi dampak baiknya tuh yaitu saya lebih bisa mengontrol emosi saya Bu, dan teman-teman saya itu tidak akan membuli saya lagi Bu. Dan Dini juga tidak akan ketinggalan
daripada tindakan ini terus berlarut-larut, Dini tertinggal pelajaran. Iya, seperti itu ya. Oke. Jadi atas usaha ini, hal apa yang akan ditempuh, yang akan diambil oleh Dini untuk menghindari hal-hal buruk tersebut? Jadi saya ketika masuk ke dalam kelas, Bu, saya akan bersikap cuek kepada teman-teman saya, Bu. Dan ketika mereka mengomongin saya di belakang, saya tetap diam saja, Bu. Dan lagi pula mereka itu menurut saya hanya iri saja kepada saya. Dan ketika saya dan teman-teman yang membuli saya itu berpapasan, entah itu gimana, Bu, saya akan menegur mereka, Bu. Soalnya mereka telah membuli saya, Bu, supaya mereka tidak membuli saya terus-menerus, Bu. Gitu. Jadi atas tindakan teman kamu ini, atas tindakan teman Dini ini, Dini akan mengambil tindakan. Dini akan masuk kelas begitu? Iya, Bu. Dini akan masuk kelas tadi ya. Kemudian Dini juga bilang akan berusaha cuek ya, tidak mendengarkan omongan. Kemudian Dini juga bilang tadi akan berusaha menegur jika berpapasan ya. Menegurnya secara baik-baik atau bagaimana? Iya, Bu, menegur secara baik-baik. Menyapa gitu ya? Iya, Bu. Menyapa. Tadi Dini mengatakan supaya tidak berlarut-larut gitu. Iya, Bu. Tapi dalam artian diawali dengan yang kesapaan yang baik dulu ya, Dini ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak menyapa baik-baik, nanti malah akhirnya malah berselisih Dini ya. Iya, Bu. Oke, Ibu dukung atas tindakan, atas hal yang akan kamu lakukan, bahwa kamu setelah dari sini akan tetap masuk kelas dan akan berusaha cuek kepada teman kamu jika diomongin dari belakang, dan kamu akan tetap menegur dengan sapaan yang baik dan akan menanyakan yang baik supaya tidak berlarut-larut masalah ini. Bukan begitu, Dewi, yang kamu ungkapkan tadi? Iya, Bu. Betul ya? Iya. Nah, kira-kira ini gini, dari konseling kita, apakah Dini merasa lega atau bagaimana setelah Dini mengungkapkannya kepada Ibu? Iya, Bu. Jadi sebelum mengikuti konseling ini, hati saya tuh tidak tenang, Bu. Dan setelah mengikuti konseling ini, hati saya tuh sekarang sudah lega, Bu. Tidak ada yang menjanggal masalah-masalah itu, Bu. Jadi saya sekarang lebih tenang, Bu. Oke, tadi kan Dini merasa tenang dan tidak ada yang mengganjal. Sebelumnya ada ganjalan yang bagaimana sih? Boleh diceritakan ke Ibu? Jadi sebelumnya itu, Bu, ganjalan-ganjalan itu, Bu, saya di dalam hati saya tuh sering teringat-ingat tentang bully-bullyan teman saya, Bu. Jadi begitu, Bu. Oke, jadi sebelum curhat ke Ibu, Dini sering teringat-ingat bully-bullyan, artinya bully verbal, omongan dari teman ya. Iya, Bu. Jadi kasar-kasar mungkin ya gitu ya. Jadi yang membuat hati Dini ini teringat terus ya, tidak bisa konsentrasi dengan pelajaran gitu mungkin Dini. Iya, Bu. Jadi saya sering ketika mengikuti pelajaran, konsentrasi saya itu tidak ada, Bu. Soalnya saya memikirkan tentang kata-kata mereka, Bu. Jadi kata-kata mereka itu terngiang-ngiang terus mungkin seperti itu Dini ya. Iya, Bu. Oke, itu ganjalan yang menjadi teringat oleh Dini. Nah, sekarang perasaan yang bagaimana yang Dini ungkapkan tadi, katanya setelah melakukan konseling ini Dini merasa plong dibanding sebelumnya yang ada merasa ganjalan. Nah, ceritakan ini. Jadi gini, Bu, perasaan saya jadi lebih lega gitu, Bu. Soalnya sudah tidak ada lagi rasa takut saya di dalam hati saya, Bu. Jadi di hati saya tuh sudah nggak ada masalah yang janggal lagi, Bu. Jadi tenang sekarang, Bu. Iya. Jadi Dini mengungkapkan bahwa hati Dini sekarang merasa plong setelah melakukan konseling dengan Ibu, karena merasa tidak ada ganjalan, plong gitu ya. Artinya yang tadinya tidak bisa merasa konsentrasi
Tidak ada Bu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Bu. Yakin ini tidak ada hal apa-apa lagi? Yakin Bu, karena saya sudah menceritakan semua masalah saya kepada Ibu. Ya, lain kali jika ada permasalahan jangan dipendam di dalam hati ya Dini, atau jangan malah lari ke perpustakaan. Lebih baik curhat saja dengan Ibu ya, demi terbantunya permasalahan yang sedang dihadapi Dini, atau mungkin juga Dini sebagai tempat curhat teman. Jika ada teman-teman yang mengalami bully selain Dini, Dini bisa ini apa namanya, membuat konseling. Nanti jika Dini tidak bisa, mungkin Dini mengajak menemaninya bersama Ibu. Kalau seandainya Dini sebagai teman curhatnya Dini tidak bisa memberikan masukan kepada teman, jika ada teman yang dibully, Dini boleh mengajak teman menemani ke ruang BK ya Dini ya, supaya tidak terjadi seperti Dini meninggalkan kelas terus malah lari ke perpustakaan ya Dini. Oke. Jika tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu, kita akhiri saja Dini ya konseling ini. Mungkin lain kali bisa disambung lagi jika Dini ingin kemari. Pintu BK terbuka lebar ya untuk siapapun. Ibu juga siap membantu siapapun dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah. Ibu tidak akan memilih-milih ya, tidak akan memilih-milih hanya kepada Dini Ibu mau membantu ya. Jadi tolong jika ada teman-teman yang seperti itu terus Dini mengetahuinya, kalau dia malas ketemu Ibu atau takut, Dini boleh menemaninya ya Dini ya. Oke. Jadi baik, sebelum Ibu akhiri konseling ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu Dini ya, mengucapkan syukur bahwa sudah berjalan lancar konseling ini. Kita dimulai. Ya sudah Bu, saya pamit dulu ke kelas 2. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Oke, sama-sama Dini. Hati-hati.